kasih Bapak Ibu. Saya mau nanya terkenal dulu. Nama saya Zarkasi dari Bansur. Terkait Zarkasi. Terkait dengan fasilitas tentang jalan ketika dicoret-coret dan seterusnya, itu kan ada denda dan penjara. Terus kalau dilaporin itu yang melaporin dapat kompensasi nggak Bu? Mau alih profesi soalnya, kocok-kocok tak foto nih. Terima kasih. Ada lagi, tambah satu lagi? Ada lagi monggo? Tambah satu nggak monggo Pak? Ziarah dan rekreasi kan, rekreasi. Wah, ibu-ibu jamaah Ayus muslimat, nah, apalagi teman-teman fatayat nih healing Zarkasi. Tanyanya ada kompensasinya ndak? Wah, lagi. Nek wis gelem nglaporke to jenengan njaluk Pak polisi ngono maksudnya. Kayaknya nggak ada ketentuan itu nih. Jadi yang terkena aturan itu pelanggar hukum. Tapi yang melaporkan biasanya mendapatkan perlindungan. Jangan sampai engko tekan dalan malah dimungsoi, gabake arit piye bar nglapor ke aku. Ndak. Jadi ada perlindungan saksi, itu ada Pak ya. Itu di setelahnya sudah di undang-undang hukum pidana saya kira. Nggih. Jadi intine ngeten mawon. Nek memang ki kancane dhewe ya dilekke. Aja mbok corek-corek, aja mbok rusak. Engko ana sangsine lho. Aku ini bar melu pertemuan karo Bu Ida. Bu Ida sapa? DPR provinsi kae lho. Ngono lho maksudnya. Ya. Jadi itu di edukasi dulu masyarakat. Diberikan edukasi termasuk hari ini itu dalam rangka mengedukasi masyarakat, memberikan informasi, pengetahuan yang tadinya panjenengan tidak tahu bahwa ternyata merusak atau menghilangkan fungsi rambu jalan itu ternyata ada pidananya, ya. Jadi itu. Yang kedua, Mas Salafi, terima kasih juga. Wah, saya senang ini ada dokumentasi yang komplit. Nanti saya dikirim ya Mas. Ya, enggak nomornya Bu. Oh iya, siap. Ini kalau ada rumah yang di tepi jalan kemudian sempadannya tidak 14 meter, kurang dari itu, kemudian ada pelebaran jalan kena, itu ada kompensasinya enggak? Saya kira biasanya ada Mas. Jadi orang ganti untung tapi ganti rugi Pak ya? Apa ganti untung Pak? Dan itu juga tergantung dari urgensi dari jalan tersebut. Kayak ini saya mungkin menginformasikan juga, Semarang sampai Demak itu sudah ada jalan tol, tapi yang sudah bisa difungsikan itu baru sesi 2, mulai dari Sayung sampai Demak yang exitnya di Kadilang. Kenapa sesi pertama belum jadi? Ternyata ada masalah. Kemarin ketika saya kunjungan kerja meninjau operasionalisasi jalan tol, diinformasikan bahwa untuk sesi 1 itu masih ada sebanyak 10 km jalan yang harusnya dibangun, itu pembebasan tanahnya belum clear, belum selesai. Padahal itu sudah tanah hilang Mas. Tanah hilang itu tanah yang sudah tenggelam, rawa, dan sudah tidak bisa diukur oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Orang ana wujute, tapi ana sertifikate. Nah, yang seperti itu ternyata ada diupayakan uang kerahiman atau uang kasih sayang ya. Nah, boheman to ilang blas ra ono apa-apa nih. Karena ya NJOP-nya itu dihitung, kemudian setelah dihitung uang kerohiman itu hanya Rp5.000 per meter persegi, sing duwe ora entuk. Nggak boleh, karena apa? Karena yang sebelah-sebelahnya itu 50.000 per meter. Dan ini ternyata menjadi persoalan. Kita tambahi informasi gitu ya.
Kalau NJOP dinaikkan, nanti berakses kepada yang lingkungan sebelahnya. Nah, satu-satunya kemarin dari pihak investor itu minta, Bu, Komisi D segera menghadap ke apa istilahnya kunjungan kerja, apa istilahnya nak cara banking keluruk Pak, melaporkan ke Kementerian PUPR di Jakarta agar apa, merubah Perpres ya Pak, yang terkait dengan aturan tentang pembebasan tanah. Nah, ini belum dilakukan. Nah, seharusnya Pak Menteri juga tahu, Pak Gubernur tahu, apalagi Pak Presiden sudah meninjau ke situ. Nah, ini tinggal menyampaikan, tapi ternyata harus melalui mekanisme. Loh, sing tanah ilang wae, wis ora ketok daratane, sing wis ketutup air laut itu aja ada. Orang ketan ganti rugi, lan rugine akeh. Lah apa meneh niki wau, niku ngoten maksudnya, nisbatnya seperti itu. Jadi kalau itu benar-benar apa tanah milik, hak milik, ada bukti sertifikat, kemudian terkena pelebaran jalan, maka itu ya diproses sebagaimana peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pembangunan jalan atau pembebasan tanah untuk jalan atau kepentingan umum. Nak piro jumlahnya mboten ngertos pun. Saya ngertos secara teknis nanti dari pihak dinas. Nggih. Kita itu biasanya tahu seperti itu, mencari kayak gitu kalau sudah ada masalah, ya. Nah, masalah orang sesuai melalui DPR. Nah, akhirnya DPR memberikan fasilitasi, memberikan advokasi, biar supaya ini iso adil, biar supaya ini bisa dilaksanakan secara ketentuan perundangan yang berlaku, dan itu tentu adalah salah satu tugas kami ya, menjadi dalam hal menyampaikan aspirasi dan juga melaksanakan tugas mengemban amanah rakyat seperti itu. Saya kira itu nggih, jelas nggih? Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun ya Bu. Izin, jadi tadi tentang kompensasi yang melaporkan pelanggaran tadi sudah diserahkan oleh Ibu. Tapi yang inilah ora usah apa dikandani wae. Kita sudah kan sinergitas ini edukasi, sinergitas. Jadi kenapa sinergitas? Sinergitas adalah artinya suatu bentuk kerjasama ya antara masyarakat, ya dewan, pemerintah. Ini kan saya kan selaku pemerintah. Ibu kan selaku dewan, selaku legislatif. Nanti aku kerja ki sing ngawasi ki budaya sing ngawasi. Diawasi masyarakat juga. Kan ada masyarakat. Lah kita ya istilah kok saling eling lan ngelingake. Ojo ngono, karena suatu daerah itu nek apik kuwi ya tergantung dari wilayahnya itu sendiri, perilaku itu masyarakat itu sendiri. Itu akan berpengaruh besar. Itu nek melaporkan ya ora entuk kompensasi, ora entuk dikandani wae. Ya. Nek kompensasi enggak entuk nek lapor iki mau. Kemudian nek sing tanah sing mepet karo dalan ya gitu. Nek pas nggone dalan umum tikungan itu dari masyarakat itu bisa ya kan, bisa menghibahkan tanahnya itu untuk jalan. Itu tidak ada ganti untung atau ganti rugi, tidak ada. Menyerahkan tanahnya untuk jalan itu bisa. Gua itu pahalanya gua deh gitu, jadi menghibahkan ki orang yang gua musola orang nggone masjid kok. Nih jalan barang ya karena apa? Pahala ini kan dihitung wong lewat, dihitung pahala selamanya. Amal jariah. Nah gitu ya gitu. Itu boleh, jadi dihibahkan, itu enggak ada penggantian pemerintah. Ada kok banyak kok yang seperti ini. Nah, terus kalau pas pembebasan tanah misalkan mau buka lahan, nggak jalan anyar atau pelebaran anyar secara keseluruhan, kuwi yo kalau ada anggaran itu ya ada apa ganti untung kayak jalan tol itu. Nah itu kemudian masuk gini, yang garis padat tadi, misalkan
dulur-dulur dewi ya utawa awake dewi mbak pun ya ayo ditarik 14,5 ben tadi ben ya putune nek dolanan ya ben selamat ora ning jalan terus termasuk airnya tadi tujuan itu ke situ sing lewat itu ya lebih menjamin mendukung keselamatan gitu. Maksud itu ke situ itu yang garis sepandan itu gitu. Terus enten informasi mulai ngeten saat ini kan enten jalan tol kan dorame mengenai ganti untung, tapi nggih belum tentu semua orang yang terlewati itu untung. Ada yang buntung, ada mergone apa? Ada suatu kejadian sing buntung ini. Jadi sistem ganti untung sekarang itu begitu tanah itu akan digunakan untuk fasilitas jalan itu dikasih pemberitahuan dulu sekali, oh Pak besok rapat ya yang kelurahan, terus dikasih undangan, terus undangan pengen pisan, orang teko sok paling undangan meneh, terus kok orang teko paling undangan meneh, karena ono sing kejadian di mana undangan, kuwi sak kampung, kuwi ziarah, begitu diundangi kedua ziarah, undangan ketiga ziarah. Nah sekarang tidak ada tawar-menawar untuk ganti untung atau ganti kita itu nggak ada. Jadi begitu tanah sudah ditetapkan oleh appraisal, ya, oh regone sakmene, ada NCOP dan sebagainya jangan masuk, regone sakmene, yuk sakmono. Nek begitu ada pemberitahuan 3 kali, ya masyarakatnya itu tidak kooperatif, maka uang itu, uang ganti untung itu dititipkan ke pengadilan. Dalam jangka 120 hari harus diambil. Apabila tidak diambil oleh pemiliknya, maka uang tersebut menjadi uang negara. Jadi orang negara itu disebut ke negara. Niku. Nah, niku enten sing ngoten niku wau, mergone apa? Ana kompore. Biasanya sok wong sing dianggap orang merasa pinter itu, wah ternyata diajak ziarah memang dikelabui wong sing merasa pinter di daerah itu mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi akhirnya apa? Enek wong sing kudune kuwi entuk 400 juta 4 bidang, ternyata ming nopo 90 juta. Mergone sing 3 bidang mau begitu sosialisasi, wah ulah wong karo Pak Kait dijak ziarah gitu. Jadi begitu ada undangan, entah yang diundang itu hadir atau tidak hadir, ada berita acara. Nah itu, makanya sekarang itu kita ini harus tadi peduli, peduli. Nah itu, ya. Nah di mana-mana ini kenapa saya nih kepingin ini bersinergitas. Jadi ayo gawe lingkungan ben luwih apik dibanding yang sebelumnya gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Saya kira gitu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kami kira sudah cukup nggih. Kalau nanti ada hal-hal yang masih kurang atau ditanyakan atau apapun, bisa panjenengan download di aplikasi Play Store. Namanya apa Pak tadi? Jalan Cantik. Kalau Jalan Cantik itu milik provinsi. Kemudian Jalan Kita 0.2 itu adalah milik Kementerian PUPR Pusat. Nanti panjenengan bisa laporkan di sana. Monggo kita tutup acara sosialisasi penyelenggaraan jalan oleh DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta yang undangan jangan beranjak dulu.
dilanjutkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terima kasih untuk Bapak Ibu pemateri atas pemaparannya. Acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup. Penutup ya. Oke, Wida dulu ada tambahan. Matur nuwun. Ini sudah di luar sosialisasi nggih. Kula nambahi, Pak. Nggih. Mas-mas, Mbak-mbak yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan.